Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner, channel yang senantiasa membahas, mengkaji soal-soal fisika, ya baik tingkatan SMP, SMA maupun kuliah, baik dalam maupun luar negeri. Oke, kali ini saya ingin membahas sedikit tentang teori kinetik gas, ya. Pembahasan soal-soal berkenaan dengan TKG, teori kinetik gas, ya. Ada beberapa soal, kurang lebih 23 soal, ya, 23 soal. Dan jangan kemana-mana, ya, tetap di depan laptop kalian dan amatin satu persatu bagaimana mengerjakan soal ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang, ya, biar membuat semangat saya mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, kita mulai pertama, ya. Nomor 1, partikel gas ideal mempunyai sifat antara lain. Oke. Selalu bergerak, betul, ya. Tidak saling tarik-menarik, betul. Karena dia tidak bermuatan, dianggap sebagai tidak bermuatan, ya. Kemudian bertumbukan lenting sempurna, betul, ya. Tidak ada energi gesek yang hilang, tidak ada energi panas yang hilang. Kemudian tidak mengikuti hukum Newton tentang gerak, ya. Nah, ini ya, karena ini medan konservatif, ya, yang seolah tidak ada kaitan dengan perubahan kecepatan, ya. Tidak ada percepatan, maka tidak mengikuti hukum Newton tentang gerak. Maka jawabannya adalah yang A, ya. Oke, nomor 2, jika gas ideal sebuah silinder berpenghisap dipanaskan pada tekanan tetap. Oke, tekanan tetap namanya isobarik, ya. Oke, volume gas bertambah, betul. Tekanan gas konstan, iya, namanya juga tekanan tetap, ya. Hasil bagi volume dan suhu mutlaknya konstan. Nah, ini hasil bagi volume dan suhu. Kalau kita lihat rumus PV sama dengan nRT, ya, maka ini dari sini PV per T bernilai nR, ya. Ini konstan, ya, konstan tak konstan, maka betul, ya, ini hasil bagi antara volume dan suhu mutlak, ya. Volume dan suhu mutlak tetap karena tekanan juga konstan juga, ya. Oke. Masa gas konstan, iyalah masa gas konstan, ya. Nah, ini opsi kalau nomor 1 dan nomor 2 itu opsi 1, 2, 3, 4, ya. Kalau 1, 2, 3 benar maka A, kalau 1, 3 B, ya, dan 2, 4 itu C, 4 saja itu D. Nah, kalau semuanya benar itu adalah E. Nah, seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan mengerti, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar, ya. Kemudian kita lihat nomor 3. Suatu gas ideal pada tekanan P atm dan suhu 27 derajat Celcius dimampatkan sampai dengan volumenya setengah kali semula. Oke, jika suhu dilipat 2 kan menjadi 54, berapakah tekanannya? Oke, ya. Kita gunakan hukum gas utama gas, ya, bahwa P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P1 adalah P, ya,
V1 ini dimanfaatkan sampai dengan volumenya setengah kali semula. Andaikan volume 1 adalah V, nanti V2 adalah setengah dari V ya. Kemudian T1 suhu 27 itu 300 Kelvin ya. P2 adalah yang ditanyakan berapa kali P1. V2 adalah setengah kali volume awal ya. Kemudian dibagi, nah ini 54 ya, bukan 2 kali 300 ini ya, suhu 2 kali dalam Celcius ya. Ya ini tambah 27 aja, 327. Nah ini adalah soal SBMPTN ya, soal masuk perguruan tinggi negeri. Coba kita lihat kalau ini volume kita buang dulu ya kan. Kemudian 327, 300 sama 27 kita bagi dengan 3 ya, ini 100, ini 109 ya kan. 109 kali 2 218 dibagi 100, 218 dibagi 100, 2,18. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, nomor 4. Sebuah cuplikan gas ideal menempati volume 100 cm3 pada temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Bila temperatur menjadi 50 derajat Celcius sedangkan tekanan menjadi 2 atm, maka volume gas akan menjadi berapa cm3 kubiknya. Nah, balik lagi ini tentang hukum utama gas ya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. P1 tekanannya berapa tuh? 1 atm ya, saya tulis ini ya, 1. Volume 1 adalah 100. T1 50 derajat. 0 derajat ya, berarti ini 273 karena dalam Kelvin ya. Ingat ya bahwa suhu Kelvin adalah suhu Celcius ditambah 273. Nah ini sama dengan P2 adalah tekanannya 2 atm, volume 2 yang ditanya ya, V2. Kemudian ini 50 derajat, itu 50 tambah 273 berapa tuh ya, kalau 273 tambah 50 ini 8, 2, 328. Oke, 328 per 273. Ini kalau kita kali 150 tambah 14. Saya coret ini dengan ini 150 tambah 14, 164 ya. Ini 164. Jadi nanti V2 itu adalah 164 kali 100 ya, dibagi 273. Kira-kira berapa nih? Kalau kita bagi 2791, bentar ya, 116, oh bagi 4, kurang lebih gini aja, kita dekatin ya, 164. Kalau 164 itu 108 2328 ya. Ya mungkin ini adalah
Sebentar saya cari oret-oretan dulu. Biar ini kita pakai kalkulator aja ya, sebenarnya nanti nggak boleh pakai kalkulator, biar cepat saja ya. Ini sama dengan 164, sudah aja kita bagi dengan 273 kali 100 jadi 60, sekitar 60 ya, 59,2 mungkin ini ya, sekitar 59,2 ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Belajar santai saja kita. Sekarang nomor 5 ya. Sejumlah gas ideal mengalami proses isobarik sehingga suhu Kelvinnya menjadi 2 kali suhu semula. Maka volumenya menjadi N kali semula. Dengan N adalah ya, balik lagi kayak tadi ya, tapi ini isobarik. Kalau isobarik berarti tekanannya sama, jadi persamanya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dia bilang suhu Kelvinnya menjadi 2 kali ya, dan volumenya N kali. Jadi kalau kita tulis mungkin ini V1, ini T1 T ya, ini N kali V ya, N kali V1 dikali 2 kali ya, karena suhu mutlaknya 2 kali semula ya. Kita coret-coret, N sama dengan 2 ya, N sama dengan 2, seperti itu ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Ya, masih belajar santai tentang teori kinetik gas. Kita lihat nomor 6. Kerapatan massa suatu gas ideal pada suhu mutlak T adalah P. Adalah, ini rho ya, kerapatan. Nah, gitu mungkin. Jika tekanan gas tersebut dijadikan 2P dan suhu mutlaknya turun setengah T, maka rapat massa gas menjadi berapa rho ya. Ini berapa rho ya. Rumus massa jenis gas itu adalah PM per RT. Diingat-ingat ya. Saya ingatnya Perdana Menteri itu selalu di atasnya Pak RT gitu. Nah, seperti itu. Maka kalau kita perbandingkan ya antara P, T ya, karena ini antara P, T dan ya, P dan T saja ya, P dan T. Maka perbandingan rho 2 berbanding rho pertama ya, kalau terhadap P berarti sebanding P2 per P1. Nah, sementara kalau terhadap T adalah kebalikannya, T1 per T2. Maka rho 2 per rho 1 gitu sama dengan P2 adalah 2P ya, P1P dikali T1 ya, T1 adalah T, T2 adalah setengah T gitu ya. Maka P bisa kita coret, T bisa kita coret, 2 dibagi setengah 4 ya. Maka rho 2 itu 4 kali rho 1. Rho 1 adalah rho, jadi jawabannya 4 rho ya. Ini 4 rho ya, seperti itu. Mudah-mudahan mengerti ya. Kalau belum mengerti atau ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar atau message di saya punya Instagram, mungkin bisa langsung direct message di Instagram. Oke. Nomor 17. Pada keadaan normal ya, 0 derajat Celcius 1 atm, 4 gram ideal dengan massa molekul 32 memiliki volume berapa meter kubik.
Oke, mungkin saya akan memberikan clue ya. Volume dalam STP, standar temperature and pressure ini ya. STP, standar temperature and pressure, ini sama dengan 2,4 liter gitu ya. Liter itu dalam satuan desimeter kubik, jadi ini sama dengan 22,4 desimeter kubik. Kalau kita ubah ya dalam satuan meter kubik, maka mundur atau jadi minus 3 ya, 22,4 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah ini pada keadaan STP ya, standar temperature and pressure ya. STP ini adalah standar temperature and pressure, yaitu ketika 0 derajat Celcius 1 atm ya gitu. Nah sekarang kalau ini kalau 1 mol ya, ini 1 mol ketika 1 mol. Nah sekarang ini ada 4 gram 32 ya, itu molnya itu jadi 4/32 gitu ya. 4/32 dikali 22,4 10 pangkat min 3. Jadi berapa kalau kita kalikan ya? Saya gunakan kalkulator aja biar cepet ya. Tapi nanti kalau ujian sebenarnya kan nggak boleh ya. 4 dibagi 32 ya, itu 0,125 dikali 22,4 2,8. Nah 2,8 10 pangkat min 3 ya, jadi ini adalah 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Ini min 3 meter kubik. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih udah menonton sampai dengan nomor 7 ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom chat ya. Oke, kemudian nomor 8, persamaan gas ideal pada suhu konstan dapat dinyatakan dengan persamaan PV sama dengan C. Dengan P adalah tekanan gas, V adalah volume gas. Tetapan C memiliki dimensi apa? Oke. Ini ya. P kali V ya, kalau kalian tahu itu sebenarnya usaha ya. Jadi udah usaha gitu ya. Jadi kalau saya tulis deh P kali V ya. P itu adalah F dibagi A ya kan. Dan volume itu semacam luas alas kali jarak gitu ya kan. Luas alas kali jarak, ini alas, luas alas per luas alas 1, maka P kali V itu adalah F kali S. Kalian masih ingat F kali S sama dengan work done atau usaha. Jadi jawabannya adalah usaha. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Bukan daya, bukan momentum, bukan suhu. Daya dalam satuan watt, momentum dalam kilogram meter per second, suhu Kelvin ya, usaha adalah joule ya. Maka ini sebenarnya satuannya adalah joule ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, biar semangat membahas soal-soal seperti ini. Ini semua soal-soal SBMPTN ya, soal-soal masuk perguruan tinggi negeri, tapi dikumpulkan dalam satu bab tertentu, teori kinetik gas.
Oke, kemudian nomor 9, jika isi suatu gas memenuhi hukum Boyle dijadikan setengahnya, maka tekanan menjadi 2 kalinya. Sebab hukum Boyle itu adalah PV itu konstan ya. P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini hukum Boyle. Kenapa jadi setengahnya? Ya. Jika suatu gas memenuhi hukum Boyle, maka tekanannya menjadi 2 kalinya. Ya, karena volume itu berbanding terbalik ya. Apakah molekul merapat sehingga kerapatan menjadi 2 kali? Apakah molekul bergetar menjadi 2 kali lebih cepat? Oh, ini bukan ya. Pergetaran masuknya kepada suhu ya, dan ini suhu konstan ya. C, molekul beratnya menjadi, nggak ada berat itu konstan ya, karena massa partikel dianggap sama. Banyaknya molekul menjadi 2 kali lah, gimana menduplikasi? Nggak mungkin ya. Energi kinetik molekul menjadi 2 kali. Nah, bukan. Energi kinetik molekul kaitannya dengan kecepatan. Ya, kecepatan kaitannya dengan temperatur. Nah, ini kalau hukum Boyle itu temperatur konstan, ya, tetap. Maka ini juga salah. Jadi jawabannya yang A ya. Betul, merapat ya, sehingga kerapatan menjadi 2 kali. Ya, karena ditekan, ya. Ditekan, tekanannya kan 2 kali, maka dia akan merapat ya, betul. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, sudah sampai ke nomor 10. Seperti biasa, bantu untuk menekan tombol subscribe ya, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya. Persamaan gas ideal ya dapat dinyatakan dengan persamaan PV sama dengan C kali T. P adalah tekanan gas ya, V adalah volume gas, dan T adalah suhu mutlak. Nilai tetapan C, kalau kalian ingat ya, ada 2 persamaan bahwa PV ya itu bisa nRT atau PV sama dengan nKT ya. Ini konstanta ya, N kali R, N kali K itu sebenarnya nilainya sama. Nah, coba kita cek. Bergantung pada banyaknya molekul gas. Banyaknya, ini jumlah partikel ya. Ya, ini bisa jadi benar ya, kita cek. Kemudian 2, menyatakan usaha luar yang dilakukan oleh gas itu pada kenaikan suhu 1 derajat dengan tekanan konstan. Ya, ini kalau kita lihat sebelumnya PV itu ini sebenarnya usaha ya. Nah, kalau per temperatur maka ya ini ya, NK atau NR. Betul juga ini ya. Bergantung pada satuan-satuan yang digunakan. Ya, iya betul. Satuannya apa gitu, bergantung, betul ya. Bergantung pada jenis gas. Nah, jenis gas betul di N itu sama dengan mol ya. Ini sama dengan massa per M, massa relatif. Nah, ini tergantung jenis gasnya. Ya. Jadi semua pernyataan itu betul ya. Kalau semua pernyataan betul itu adalah E ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami ya. Jika tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau sempat saya balas ya. Atau kalau enggak, boleh mention ataupun DM di Instagram Physics Corner. Nomor 11, pada gambar di bawah ini volume bejana Y 2 kali volume bejana X. Oke. Sistem diisi gas ideal, gas bejana X bersuhu 300 Kelvin. Jika jumlah molekul gas pada bejana X adalah N ya, pada bejana Y adalah 3N, suhu gas pada bejana Y adalah berapa? Oh, oke. Ini kita pakai yang PV sama dengan NKT
T ya. Yang pertama tekanan konstan ya, karena ini kan berada pada satu volume yang sama sebenarnya, maka tekanan yang diberikan ke segala arah sama besar. Volume berbeda ya, jumlah partikel berbeda, K tetapan berbeda, suhu berbeda ya. Jadi kita bisa gunakan satu jenis persamaan bahwa V1 per V2 gitu nanti akan sama dengan N1 per N2 dikali T1 per T2. 1 dan 2 mungkin dinyatakan X dan Y di sini ya. Terlanjur saya nulisnya 1 dan 2 ya. 1 anggap aja X, 2 anggap aja Y ya. V1 volume 1 ya, ini volume bejana Y 2 kali volume bejana X, ini 2 kali ya. Jadi kalau ini V, ini 2V gitu. Kemudian N1 X ini ya adalah N, Y itu adalah 3N. Maka ini kita tulis N, ini 3N. Kali T1 TX ya, TX adalah 300. Dan ini TY ya. Udah, kita lihat ini kan V ini bisa kita coret, N bisa kita buang ya. 300 bagi 3 adalah 100. 100 kali 2 ya, 200. Jadi TY ini adalah 200 Kelvin ya. Jawabannya ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, bantu menyemangati dengan menekan tombol subscribe. Saya akan buka halaman berikutnya, agak sedikit berisik. Oke, halaman berikutnya nomor 12 ya. Mudah-mudahan terlihat jelas di sana. Kita ada kurang lebih nomor 23 nomor ya. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya, bisa tercerna ilmunya. Masih tentang teori kinetik gas ya. Teori kinetik gas. Oke, nomor 12. Bejana A berisi gas ideal bertekanan 40 Pascal, suhu 200 Kelvin, memiliki N molekul per satuan volume. Oke, bejana B berisi gas ideal sejenis bertekanan 80 Pascal, bersuhu 100 Kelvin. Jumlah molekul per satuan volume pada bejana adalah, ini kita akan gunakan persamaan yang PV ya, NKT. Nah, ini ada jumlah ya, N per satuan volume itu maksudnya ini ya, N per V ya, N per V. Sehingga kalau kita bikin perbandingan ya, sebutlah N per V adalah N gitu ya, ini adalah ini gitu. Maka perbandingannya gini, P1 per P2 adalah N1 per N2 dikali T1 per T2 ya. Dari persamaan ini kita ubah dalam bentuk rasio. Maka P1 itu 40 Pascal ya, P2 adalah 80 Pascal, sama dengan N1 adalah N, N2 yang ditanyakan berapa kali N, dan T1 adalah 200 Kelvin, ini 100 ya, 200 per 100. Sudah, ini 100 gitu ya, 2. Ini 80 bagi 4 adalah 2 juga. Pindah ke sana, 2 kali 2 4, 4N. Jadi jawabannya adalah yang C, 4N. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dicerna ya. Kita lihat selanjutnya nomor 15. Masih di teori kinetik gas ya.
Ini adalah kumpulan soal tentang teori kinetik gas. Sebuah tabung yang memiliki volume 1 liter mempunyai lubang memungkinkan udara keluar dari tabung. Mula-mula suhu udara tabung adalah 27. Tabung dipanaskan hingga 127. Perbandingan antara massa gas yang keluar dari tabung dengan massa awalnya. Oke. Perbandingan antara massa gas keluar ya. Ini adalah di gini, kalau kita lihat PV sama dengan M per M RT. Ya. Lihat hubungan antara M dengan T ya, massa ini. Jadi perbandingan massa M1 per M2 adalah dibalik T2 per T1. Ini massa ketika suhu 1 dan ini massa ketika suhu 2. Ya, pertanyaannya itu adalah perbandingan antara massa gas yang keluar itu adalah delta M dengan massa awalnya M1. Sementara delta M itu adalah M1 min M2, ya kan? Dibagi M1, ya. Ini sama dengan 1 per M2 per M1, ya kan? Tuh. M2 per M1 kita balik jadi T1 per T2. Sehingga ini bisa kita tulis 1 min, ya. M2 per M1 T1 per T2. T1 per T2. Atau saya tulis sini deh, 1 min. Ya, T1-nya adalah 27, itu 300 Kelvin, ya. 127 adalah 400 Kelvin. 3/4 ya. 1 dikurang 3/4, iya 1/4. Itu 1 banding 4. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Awas, ini pertanyaan adalah massa yang keluar ya, bukan massa yang masih di dalam ya, dengan massa awalnya. Jadi delta M per M1. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Kita lihat nomor 14. Besarnya tekanan gas terhadap dinding wadahnya ditentukan oleh tekanan gas terhadap dinding wadahnya. Kalau kita lihat PV itu kan nRT ya. Ya, P itu hubungannya antara volume dan temperatur ya. Apakah gaya total gas terhadap dinding wadahnya? Tekanan. Oke. Nah, saya mencoba mengecek ketika ya kita atau kalian agak ragu dengan suatu jawaban tertentu. Opsinya adalah 1, 3 ya. Cek antara 1 dan 3. Karena dia punya pertemanan ya, 1 benar, 3 benar, 1 salah, 3 salah. Nah, baru kemudian alternatifnya cek 4 ya. Gini, saya cek akan di antara 1 dan 3 dulu. 1, gaya total gas terhadap dinding wadah. Nah, ini kan gaya total apa ya? Gaya total. Kalau saya cek ini aja, energi kinetik rata-rata molekul gas, tekanan. Ya, energi kinetik rata-rata EK itu adalah 3/2 kT ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan sini bahwa PV sama dengan NKT, ya gitu kan. Maka ini sama dengan 3/2 PV per N. Iya, betul. Ada hubungan tekanan terhadap energi kinetik rata-rata ya. Tekanan berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata. Tekanan berbanding lurus dengan energi. Maka ini benar. Kalau 3 benar, 1 berarti benar ya. Nah, 1, 3 benar, cek 2. Kenapa?
Kalau dua salah nggak usah cek 4 ya, gitu. Tapi kita bisa cek 4 juga benar ya, tergantung kira-kira kita mampu mengerjakan yang mana dulu ya. Kayaknya sepertinya saya mau lihat yang 4-nya, kerapatan molekul gas di dalam wadah. Kenapa? Tadi di nomor tertentu kalian tahu massa jenis itu adalah PM per RT. Ya betul, ini kerapatan hubungannya sama tekanan ya. Rho dengan P itu berhubungan. Jadi kita checklist benar juga ya. 1, 3, 4 benar, 2 juga pasti benar. Nggak mungkin ada jawaban 1, 3, 4. Dan kalau semuanya benar berarti jawabannya adalah E ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima ya, bisa dipahami. Kita lihat nomor 15. Seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, biar semangat. Nomor 15, menurut teori kinetik gas, energi kinetik rata-rata molekul gas monoatomik pada temperatur T sama dengan berapa? Ini teori saja ya, monoatomik. Ya, kalau monoatomik itu energi kinetik rata-rata adalah 3/2 kT. Udah ini aja. Ya. Duh, kok nggak ada? Sebentar. Energi kinetik rata-rata. Dulu. Ini monoatomik 3/2, kalau diatomik 5/2. Sepertinya ini typo ya. Mudah-mudahan ini typo ya. Harusnya 3/2 kT untuk monoatomik. Ya. Kalau diatomik ya, energi kinetik untuk diatomik ya 5/2 kT ya. Ini untuk diatomik. Nah, untuk triatomik 7 ya. 3/2, 5/2, 7/2. Nah, ini sepertinya mungkin saya salah ketik ini. Jadi bukan 2/3 tapi 3/2 kT. Ya. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Ya. Oh, grafik. Dua kurva di bawah ini menunjukkan proses isotermik dari suatu gas ideal dengan massa tetap. Yang ditanya adalah energi kinetik rata-rata molekul pada suhu T2 berbanding energi kinetik rata-rata molekul pada suhu T1. T2 dan T1 ya. Oke, energi kinetik. Energi kinetik rata-rata itu adalah 3/2 kT ya. 3/2 kT. Berarti kita lihat hubungannya yang di T ya, temperatur. Oke, kita lihat. Ini tidak ada titik potongnya ya. Ini T2 per T1. Oke. Ketika isotermik tekanan gini.
3/2 KT ini sama dengan PV per N ya. Nah, kita gunakan ini karena ini tekanan dan volume ya. Nah, cuma bagaimana caranya? Kita lihat pada saat berpotongan saja di titik ini. Hubungannya adalah hubungan perkalian PV ya. Ketika ini adalah 1 kali 1 ya. Dan ini adalah 4 kali 1 ya. Atau nggak bisa ya. Perkalian ketika di titik 1 ini ya. Ini adalah 1 kali 10 pangkat 5 dikali volume 1, dan ini adalah di titik ini adalah 4 ya dikali 10 pangkat 5 dikali 1 juga ya. 1/4 ya, 1/4 itu 0,25 ya. Nah, saya dekatin ini sebagai 250 ya. Energi kinetik rata-rata ya. Ini saya masih bingung, mungkin ini ada titik potong yang tidak tepat ya. Ini mungkin di sini dan di sini. Pada saat T2 iya, ini grafiknya kurang pas ya, grafiknya kurang tepat. Oke, kita lihat nomor 17 saja. Nanti akan saya berikan komentar di description kalau misalkan nomor 16 itu ada ketidaktepatan ya. Kita lihat nomor 17. Massa sebuah molekul nitrogen adalah 14 kali massa sebuah molekul hidrogen. Dengan demikian, molekul-molekul nitrogen pada suhu 294 memiliki laju rata-rata yang sama dengan molekul hidrogen pada suhu berapa Kelvin. Gini, AV itu adalah 3 RT per M, atau V juga bisa 3 KT per M kecil ya. Ini massa reaktif, ini adalah massa gas ya. Yang kalau ini adalah dia bilang massa sebuah molekul 4 kali massa Artinya ketika kecepatannya sama, itu berarti perbandingan Tm itu nilainya sama ya. Ini T untuk nitrogen per M massa nitrogen, itu T untuk hidrogen per massa hidrogen. Ya, artinya T nitrogen ya itu adalah 294 ketika massa nitrogen 4 kali ya massa hidrogen. Ini suhu hidrogen berapa dan ini massa hidrogen. Ya, kalau kita cancel coret ini, maka sama dengan 294 dibagi 4 ya. 294 kita bagi 4 kurang lebih ya. Saya gunakan kalkulator aja biar cepat ya. 73,5. Bentar.
Massa sebuah molekul hidrogen 4 kali 14 kali, maaf ya, ini 14 kali. Salah ya, salah bacanya. Jadi 294 kita bagi dengan 14, 21 Kelvin ya. Jadi T hidrogen adalah 21 Kelvin. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nomor 18 ya, masih ada sekitar 5 nomor lagi ya, karena kita sampai dengan nomor 23 ya. Pembahasan soal-soal tentang teori kinetik gas. Laju RMS ya. RMS itu adalah root mean square yang tadi saya sebutkan di nomor 17 itu. Molekul suatu gas monoatomik pada suhu 300 Kelvin adalah 320. Berapa laju RMS molekul gas tersebut jika temperaturnya bertambah menjadi ya. Nah, tadi yang V itu adalah akar 3 kT per M. Dari satu nomor dari rumus ini saja ya, ada juga 3 RT per M ya. Hubungan dengan T ini adalah hubungan lurus tapi akar ya. Maka perbandingan V2 per V1 itu jadi akar T2 per T1. Ya kan? Ini seolah ini 600 dan ini 300. Ya kan? Akar 2. Akar 2. Akar 2 itu adalah 1,41. Nah, berarti V2 adalah 1,41 dikali 320. Ya. Ini aja 320 akar 2 ya. Akar 2 berapa? 452. 452,5. 453 ya. Jadi kurang lebih itu. Oke, mudah-mudahan bisa diterima, bisa dimengerti ya. Kita lihat nomor berikutnya 19 ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Gas dalam ruang tabung suhunya 27 derajat Celcius dipanaskan pada volume tetap hingga kecepatan rata-rata partikel gas menjadi 2 kali semula. Berarti kenaikan suhu gas tersebut adalah berapa? Kenaikannya ya. Oke. Ini 27 berarti 300 Kelvin ya. Dan kecepatan rata-rata gas menjadi 2 kali semula, artinya V2 ini 2 kali V1 ya. Perbandingan V2 banding V1 itu perbandingan T2 banding T1. Nah, ini nilainya 2 kali ya. T2 ini berapa? Sementara T1 adalah 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin, ya kan? Ini kuadratkan 4 kali 300 1200 ya. Maka T2 ini adalah 1200 Kelvin. Awalnya adalah ini 300 Kelvin ya. Maka selisihnya 900 Kelvin. Nah, selisih Kelvin itu sama dengan selisih Celcius. Ya. 1200 dikurang 300, 900. 900 Kelvin kalau selisihnya sama dengan 900 Celcius ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi Bapak kasih tahu bahwa delta T dalam Kelvin itu sama dengan delta T dalam Celcius. Tapi kalau T Kelvin tetap T Celcius ditambah 273. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita masih ada beberapa nomor lagi. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian mengerti tentang teori kinetik gas. Masih ada 4 nomor lagi. Ya. Ini adalah soal-soal SBMPTN ya, yang dikumpulkan dalam satu bab ya, bab tentang teori kinetik
gas. Pada temperatur tertentu, kelajuan efektif molekul-molekul suatu gas ideal adalah V. Jika pada tekanan tetap, temperatur gas diubah sehingga volumenya menjadi 2 kali semula, maka kelajuan efektif molekul gas adalah berapa? Oke, hubungan antara V, ya V1 banding V2 adalah T1 banding T2. Dan dari persamaan PV sama dengan nRT, ya, hubungan T, ya, dengan V adalah hubungan berbanding lurus. Artinya bisa kita katakan V1 banding V2 adalah volume 1 banding volume 2. Dia bilang V1 adalah V, V2-nya kita cari, dan volume gas menjadi 2 kali semula. Ini berarti ini V dan ini 2V ya, 2 kali semula. Artinya kalau kita cancel ini 1/2, kita kalikan jadi nanti akar 2 dari V, ya kan? Ya udah, itu jawabannya, jadi akar 2 dari V. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai nomor 20 ini. Sedikit lagi, ada sekitar 3 nomor lagi. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Cuplikan gas monoatomik dengan massa tetap bertekanan 10⁵ Pascal, volume 2 meter kubik, dan suhu mutlaknya T1. Suhu mutlak gas tersebut diubah menjadi T2 sehingga tekanannya di 4/10⁵ Pascal, volumenya 4 meter kubik. Jika V1 adalah laju RMS molekul pada saat suhu T1, V2 adalah laju RMS molekul pada saat T2, maka perbandingan V2 banding V1 adalah berapa? Oke, kita lihat kalau V itu tadi rumusnya 3 kT/m atau 3 RT/m. Nah, yang kita lihat adalah hubungan tekanan dan suhu, ya. Tekanan dan volume, ya. Ya, kalau kita bandingkan di rumus PV sama dengan nRT, ya, maka nilai RT itu adalah sebanding dengan PV, ya kan? Sehingga kalau kita bisa bandingkan V2 banding V1, ya sama dengan P2V2 berbanding P1 kali V1. Akar P2 adalah 4 kali 10⁵ dikali V2. V2 itu 4 ya. Terus P1 tekanannya adalah 1 kali 10⁵ dikali, ya, V2 nya adalah 2. 10⁵ kita bisa buang dulu, ya. 4 kali 4 16. 16 bagi 2 8, ya. Jadi akar 8. Iya, akar 8 adalah 2 akar 2, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih telah menonton sampai nomor 22. Masih ada 2 nomor lagi ya. Oke. Kita cek nomor 22 bahwa di sini energi kinetik rata-rata 4,5 mol gas ideal monoatomik dalam sebuah bejana tertutup 6 kali 10⁻26 Joule. Jika bilangan Avogadro 6,02 kali 10⁻23 partikel per mol dan volume gas adalah 18,6 liter, maka tekanan gas pada saat itu adalah berapa? Oke. Kita pakai hukum persamaan gas ideal secara penuh ya. Ini
PV sama dengan karena ini pakai Avogadro, energi kinetik. Sebentar. Kita pakai selain nRT ya. Energi kinetik itu kan 3/2 kT ya. Ini akan sama dengan nKT. Artinya ya, KT itu bisa kita ganti dengan PV per N ya. Maka energi kinetik adalah 3/2 P kali V dibagi N. P adalah tekanan ya, yang ditanyakan ya. V adalah volume, N adalah jumlah partikel ya. Ini jumlah partikel, N itu adalah mol kali bilangan Avogadro. Sehingga ini bisa kita ganti 3/2 PV per N bilangan Avogadro ya. Yang ditanya tekanan, maka P ya 2/3 ya enggak. Lari ke sana, energi kinetik dikali mol dikali bilangan Avogadro dibagi ya volume. Nah, baru menguraikan rumusnya ya. Sehingga 2/3 energi kinetik adalah 6 kali 10 pangkat 26. Kayaknya nggak mungkin ini. Minus ini, harusnya minus. Gede sekali, nggak mungkin ini minus ya. Saya ganti minus ini. Kemudian molnya adalah 4,5 mol. Itu ya. Kemudian bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat. Ini minus bener ya, 23 partikel per mol, bukan minus, sorry. Kemudian baru dibagi volume. Volumenya adalah 18,6 kali 10 pangkat min. Ingat ini liter ya. Kita ubah ke dalam meter kubik adalah minus 3. Nah, oke. Kalau kita mau hitung gini aja. 4,5 bagi 3 itu adalah 1,5 ya. Kemudian 18,6 dibagi 6 itu adalah 3,1 ya kan. Kalau kita deketin ini 1,5, ini 3 ya. Ini kan nilainya 2 kali. Coret sama ini. Jadi tinggal 6, tapi pangkatnya kita coret minus 23, minus 26, ini 23 pangkat 3. Kok 18,6 bilangan Avogadro. Ini ada salah pangkat sepertinya ini. Ini betul ya, pangkat 23. Ini 2. Ini liter udah bener ya, desimeter kubik. Jadi iya betul, ini kan masih ada minus 3. Oke, benar, jadi 6,02 ya. Jadi ini kita coret. Nah, seperti itu, tinggal 6. Oke ya, karena ini on the spot ya, jadi tanpa persiapan.
terima kasih sudah menonton sampai dengan nomor terakhir 23 ya. Bapak harap kalian bisa subscribe ya. Nomor 23, bila sejumlah gas masanya tetap ditekan pada suhu tetap, maka molekul-molekul gas itu akan massa tetap ditekan pada suhu tetap. Kalau ditekan berarti ya volumenya akan mengecil. Kalau mau mengecil maka ini ya lebih sering menumbuk dinding tempat gas ya. Energi kinetik enggak, momentum bukan enggak, bergerak lebih cepat juga ini tidak ya. Kinetik tidak berubah ya. Momentum lebih besar juga bukan, karena tidak ada perubahan kecepatan. Dari mana? Dari suhu tetap ya. Suhu tetap membuat kecepatan tetap. Kecepatan tetap, momentum akan sama ya, bukan lebih besar. Kecepatan tetap, energi kinetik juga akan tetap juga. Bergerak lebih cepat, lebih lambat, enggak ada perubahan kecepatan. Jadi lebih sering menumbuk dinding tempat gas. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.